Terungkap jejak digital Isal Mawardi, jurnalis Detik yang hobi clickbait. Ditulis oleh Nia Alif. Momen Lebaran yang harusnya disambut sukacita oleh Jokowi beserta pemerintahannya kini berujung pahit. Ini lantaran oposisi yang terus memanfaatkan celah untuk memelintir informasi. Sudah ada JK, Roy Suryo mewakili Demokrat dan Tengku Zul yang nyaring nyinyir pemerintah. Kini ditambah lagi informasi clickbait dan cenderung hoax yang akhirnya dianulir oleh jurnalis media mainstream. Tak tanggung-tanggung media kelas Detik jadi seperti berita gosip murahan. Jurnalis Isal Mawardi kini disorot dan dikulik jejak digitalnya yang ternyata mengerikan. Artikel yang ia tulis diralat di media Detik yang nyatanya sangat tendensius dan menyerang Jokowi. Kini meski judul artikelnya diralat tapi jejak digitalnya masih bertaburan. Berikut klarifikasi artikel yang judulnya kini jadi perhatian netizen. Artikel berjudul Pemkot Jokowi siang ini ke Bekasi dalam rangka pembukaan mal. Ini awalnya berjudul Jokowi pimpin pembukaan sejumlah mal di Bekasi siang ini di tengah pandemi. Redaksi melakukan pengubahan judul pukul 10.17 WIB untuk menyesuaikan sepenuhnya dengan pernyataan narasumber Kasubag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi, Indah Indri Hatsari. Rekaman audio pernyataan narasumber juga dilampirkan di akhir artikel sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari artikel ini. Berikut screenshot judul Detik yang diralat-ralat dan jadi perdebatan netizen. Awalnya begini, Jokowi pimpin pembukaan sejumlah mal di Bekasi siang ini di tengah pandemi. Terus ganti judul jadi begini, Pemkot Jokowi siang ini ke Bekasi dalam rangka pembukaan mal. Akhirnya gini, Pemkot Bekasi luruskan soal kunjungan Jokowi, cek persiapan new normal. Bikin hoax dulu, pelintir dulu, ralat kemudian. Lalu apa tanggung jawab media terhadap hoax yang terlanjur tersebar? Detik ini amat. Di situ terlihat nama jurnalisnya sama semua, yakni Isal Mawardi. Meski akun Twitternya kini seperti dinonaktifkan, tapi jejak digital kebodohannya berhasil direkam netizen. Dari pengakuannya soal jago membuat berita clickbait, menghubungkan berita munculnya kerajaan-kerajaan baru untuk menutupi kasus Harun Masiku, padahal tidak terhubung. Hingga pengakuan kalau dirinya seorang kriminal. Berikut screenshot akun Twitternya beserta status lamanya yang berhasil dikulik netizen. Isal Mawardi @isalmawar. Isal Mawardi, judul clickbait saya mah jagona. Oh pantes. Isal Mawardi, berita kerajaan-kerajaan yang tiba-tiba muncul belakangan ini kayaknya cuma nutupin status isu penting yang harusnya di-highlight sama media-media di Indonesia. Keberadaan Harun Masiku. Gemar menghubungkan sesuatu yang luar biasa, nggak nyambung demi nafsu nyerang pemerintah. Isal Mawardi, saya spesialis kriminal pak. Haha. Emang miris sekali ternyata kelakuan jurnalis kita, apalagi dia menulis untuk media mainstream sekelas Detik. Kalau media utama saja memelihara jurnalis seperti itu, apalagi media-media portal biasa lainnya. Bisa-bisa tingkat kepercayaan publik terhadap media hilang seketika karena segerombolan jurnalis edan seperti Isal Mawardi ini. Padahal sebelumnya Dewan Pers yang dipelopori Tempo mengajukan insentif media ke pemerintah. Bahkan DPR kabarnya menyetujui pemerintah mereka yang mengatakan bisnisnya merugi lantaran iklan menurun drastis hingga 80%. Sementara harus membayar listrik, membeli kertas dan membayar iuran BPJS. Sayangnya niat baik pemerintah menyelamatkan industri media seperti air susu dibalas air tuba. Awalnya Tempo yang senang membuat cover jelek mengenai Jokowi hingga menyerang menterinya dan membela Anies. Lalu ada CNN yang menyerang pusat karena kebijakan Anies. Juga rame-rame berita placement mengenai good bener, gubernur rasa presiden hingga suara bergetar korban COVID-19.
Kini giliran Detik memanasi suasana di tengah Lebaran. Nyatanya kualitas media kita tak lebih dari manusia muka bada alias sudah tak tahu malu. Bukannya mengemis bantuan ke DKI 1 yang sering mereka bela, tapi malah ngemis bantuan insentif ke Jokowi. Ironisnya, berita-berita yang mereka turunkan justru untuk menyerang kebijakan pemerintah pusat. Industri media semacam ini baiknya tak usah dibantu, apalagi diberi insentif. Biar saja mereka mengasah otak untuk bertahan atau mati di telan zaman. Rakyat sudah semakin waras dan cerdas. Judul-judul berita clickbait sudah tak laku lagi, kecuali gerombolan kadrun yang suka menghasut dan provokasi. Tapi sebagian besar rakyat yang cerdas tak akan dengan mudah terpengaruh berita hoax mereka. Sudah saatnya media berbenah. Kalau tak mau ketinggalan dari media lainnya, kini tak peduli nama medianya, tapi kalau isinya ecek-ecek, lama-kelamaan akan ditinggal pembacanya. Sebaliknya, meski judulnya media opini, tapi kalau isinya berbobot, tak perlu menunggu lama, akan banyak menarik pembaca. Akhirnya iklan mengalir dengan sendirinya. Kini semua kembali lagi ke tangan para penulis atau jurnalis. Ingin berkarir lewat media ternama atau melalui tulisan dan analisa berbobotnya. Jadi pemerintah pusat tak perlu lagi menolong atau mendengar keluh kesah mereka. Menurunnya pendapatan industri media utama juga akibat perbuatan mereka sendiri. Mereka yang gemar clickbait hingga placement, apalagi menurunkan berita bayaran. Tentu lama-kelamaan ditinggal pembacanya. Biarlah media utama berbenah atau biarkan menghilang dengan sendirinya. Begitulah kura-kura. Ditulis oleh Nia Alif, dilansir dari siwet.com.